Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan sahabat-sahabat yang mau bertanya-tanya tentang tema yang kita unggah saat ini, yakni mendengar langsung sabda-sabda ilahi, mendengar langsung sabda-sabda Allah, mendengar langsung wahyu-wahyu Allah. Jadi tidak lewat Al-Quran atau lewat Alkitab, tidak lewat buku-buku yang tertulis, akan tetapi langsung lewat Al-Quranul Qadim, lewat uripe Allah dewe. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kami ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabat yang sudah hadir di room ini. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya. Iya, kecil suaranya, hemat ini. Gini. Kalau gini gimana? Ya, agak mending. Apa yang mau ditanyakan Kang Ramdhani, silakan. Mau ini aja, dengar kangen sama abang. Lahir batin sini keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat juga dari Langkat, Kang Mas. Idul Fitri, hari kemenangan, hari kesucian pasca Ramadan. Bentar ya, bentar dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jualan Kang Ramdhani? Ini udah mulai, udah 3 hari, Bah. Alhamdulillah, laris lalu ya. Ya, Kang Ramdhani sering ngebel saya, tapi suara saya belum fit waktu itu, dan ada tamu juga. Iyalah, Tidak ada yang ditanya-tanyakan kan? Sudah paham kan? Kok kecil suaranya Kang Ramdhani? Mana, Bang? Ya, apa yang sudah dikaji tadi nyata kan? Tentang sabda-sabda Allah atau wahyu-wahyu ilahi, ya kan? Ya, tadi dengerin tadi, Bang. Karena selama ini kita berputus asa dari rahmatnya Allah, dan karena kita selama ini seolah-olah jauh dari Allah, sehingga kita selama ini hanya mengkultuskan diri kita sendiri yang ada di dalam hati kita, ya kan? Sehingga otomatis kita mengkultuskan makhluk-makhluknya, mengkultuskan para nabinya, mengkultuskan para rasulnya yang hanya bisa mendahului atau sabda-sabda Allah, sehingga tertulis di kitab Allah, ya. Ya, mereka memahaminya di luar Allah, diri, Bang. pada diri manusianya. Ya, karena manusianya termasuk kita memahami itu luar diri di dalam hanya imajinasi manusianya. Ya, selama ini kita tidak paham tentang ketuhanan, tidak paham tentang Alkitab, tidak paham Al-Quran, makna yang sebenar-benarnya yang ada di dalamnya.
Maka dari itu perlulah manusia masuk ke dalam dirinya. Masuk ke dalam dirinya maknanya apa? Menyadari manusia itu siapa, makhluk apa kholik, ya kan? Ya bisa buat somai selama ini Anda berjualan itu makhluk aholik. Tinggal begitu saja. Kalau kita bisa mencari itu, makanya ta'ala sabda-sabda Allah, wahyu-wahyu ilahi. Kita saksikan langsung dengan mata kepala, bahkan dengan hidup dan badan ini. Wahyu secara langsung seperti para nabi dan rasul tempo dulu ya seperti itu. Tapi kalau kita menengok keluar diri, ya seolah-olah tidak mungkin aku ini seperti Nabi dan Rasul. Kalau kita menengok di luar diri, tidak mungkin derajatku sama dengan Nabi dan Rasul. Padahal Nabi dan Rasul pun juga sama ciptaan Allah. Maka dari itu Al-Quran Rasul didatangkan ke dunia ini agar semua manusia tahu posisinya, bahwa diri manusia inilah yang dimaksud Nabi dan Rasul itu, yang diutus langsung oleh Allah. Diutus untuk apa? Diutus agar tidak sekutukan Allah di dalam pergerakan hatinya. Diutus tidak mensekutukan Allah saat buat somai. Diutus tidak mensekutukan Allah ketika dia tidak mensekutukan Allah di saat duduk, berdiri, sholat dan sebagainya. Itu tujuannya. Tapi kalau para nabi dan para rasul yang ada di dalam dada setiap manusia belum bangkit, ya tidak akan sadar-sadar, jahiliyah terus. Semua perbuatan, semua aktivitas berlaku atas diri seolah-olah ciptaan manusianya. Itu dimaksud alam kegelapan. Kenapa? Karena tidak ada nabi yang menyelamatkan dirinya di dalam hatinya. Maka itulah simbol dari peperangan antara Isa dan Al-Mahdi melawan Dajjal, itu simbol-simbol yang ada di dalam hati yang harus direalisasikan, harus dibuktikan, harus dinyatakan. Jangan menunggu yang tidak ada kok ditunggu-tunggu. Para nabi terdahulu, para orang-orang yang terdahulu pun juga nunggu-nunggu tapi tidak nututi. Apa bedanya kita menunggu azab atau kita menunggu syakaratul maut kita sendiri? Kalau tidak kita sadari saat ini. Bila toh memang besok Isa atau Al-Mahdi atau Dajjal besok datang, ya tidak urusan, kita tidak ada. Apa yang mau diurus, ya kan? Sedangkan yang ada Dajjal yang ada di dalam diri kita, tidak kita urus. Setan dan iblis yang selama ini menyesatkan kita, tidak kita urus. Kan salah kaprah, salah iman, salah akidah, ya enggak? Tapi kenapa yang itu kita, kalau Amit bah sebentar. Iya, ya silakan. Iya, maksudnya tak potong. Yaitu maksudnya kan banyak pemahaman orang itu yang dilihat itu kayak Dajjal, kayak Al-Mahdi itu kan dia secara fisik langsung nanti ada. Itu iya. Itu sebenarnya hakikatnya ada enggak bah itu sebenarnya hakikatnya nanti suatu saat itu? Orang-orang itu gitu. Hakikatnya nanti suatu saat pasti ada nyata. Kang Ramdhani sebelum baiat kan sudah ketemu Dajjalnya. Nyata apa? Goib. Ya. Geng. Nyata kan? Nyata, enggak goib. Kok di goib-goiban? Ya dibujuki terus, bro. Iya kan? Buktinya nyata. Bagi siapa? Bagi setiap manusia.
Orang yang terdahulu yang tidak nututi dajjal pun akan nyata. Saat apa? Menjelang sakaratul mautnya. Ternyata awake dhewe selama ini dadi dajjal iya ora. Maka wahyu-wahyu Allah, wahyu-wahyu Allah itu tidak ada yang tidak nyata, semuanya nyata. Yang membuat tidak nyata, yang membuat gaib, ya manusianya sendiri, ya enggak Kang Mas? Ya memang tidak ada yang salah. Kalau kita bahas dari atas, kalau kita bahas dari Allahnya, tidak ada manusia yang salah, tidak ada manusia yang berdosa. Kenapa? Karena manusia semuanya peran-perannya hanya diperankan Tuhannya, meskipun berbeda-beda peran, ya kan? Ada peran. Ada peran jadi orang Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi. Tidak ada yang salah menurut Tuhan. Bila manusia menyadari kekuasaan Tuhannya, ya tidak? Tapi bila manusianya tidak menyadari kekuasaan Tuhannya, akhirnya ya manusianya jadi Tuhan dewe-dewe, merasa benar keyakinannya, merasa benar agamanya, merasa yang paling benar, yang lainnya kafir, yang lainnya salah, ya kan? Iya, iya pasti seperti itu. Jadi memang setelah mengikuti bimbingan-bimbingan Baiat di Uribi Allah, Kang Ramdhani punya dua sudut pandang. Sudut pandang dari atas, sudut pandang dari bawah. Sudut pandang ketuhanan, sudut pandang kemanusiaan. Akhirnya ketemu sinkron. Tarean makrifatnya jadi ahad. Enak kan? Iya. Maka kalau sudah paham di situ, hancur leburlah semua pertanyaan. Ya enggak kan? Ternyata memang nyata setan, iblis, dajjal, Imam Mahdi, Isa yang dikabar-kabarkan itu nyata. Nyata di mana? Di dalam hatimu, bukan di luar dirimu. Kalau kita melihat atau menilai yang di luar diri kita, banyak tipuannya. Kadang melihat orang beragama di luar sana, tapi di balik hatinya tidak beragama, kan tertipu. Jangan orang lain, contoh diri kita sendiri saja sebelum Anda mengikuti bimbingan Baiat, ya kan? Iya. Iya, di dalam diri kita saja tertipu. Kenapa? Karena kita sukanya lihat yang di luar. Lihat yang tidak ada, padahal yang di luar itu tidak ada. Tapi ya diagung-agungkan yang di luar. Di luar itu tidak ada rezeki, pangkat, jabatan, kekayaan, tidak ada sebenarnya. Tapi berhubung manusia mentuhan-tuhankan, akhirnya manusia disiksa dengan apa yang dituhankan di dalam hatinya. Asik ya, suara ayam kecil-kecil itu asik. Iya, ini ada suara pipit, suara pipit, baru datang. Kira-kira apa lagi yang dipertanyakan tentang sabda Allah? Ya gimana ya? Alhamdulillah. Kalau kita berpikir ya kita kembalikan semua Allah, jadinya ya mau nanya itu kadang-kadang gimana? Berarti kan sudah terbukti sabda-sabda Allah, wahyu-wahyu Allah itu tidak gaib tapi nyata, ya enggak? Nyata sekali. Bagi orang-orang yang rela, yang ridho, hanya la ilaha illallah nyata. Kenapa? Karena yang nyata hanya Allah, bukan manusianya. Iya, manusia nggak ada. Nah, jadi ketika la ilaha illallah, ketika hanya Allah yang ada, maka itulah puncak-puncaknya pahala, puncak-puncaknya surga, puncak-puncaknya kebahagiaan.
Karena manusianya sudah di dalam pemeliharaan Allah, di dalam penjagaan Allah, di dalam kecukupan Allah. Kalau sudah di dalam situ, apalagi yang kita cari? Hidupnya sudah damai, indah di sisi Tuhannya, ya kan? Nah, itulah kaya raya. Itu gimana, Bah, dengan maaf, Bah? Silakan. Nah, seumpamanya banyak pertanyaan dari teman-teman dulu itu, katanya orang yang sholatnya itu nggak mengerti apa yang dibacanya, gimana. Nggak ngerti artinya. Iya, nggak memahami apa segala macam itu sholat itu sia-sia. Memahami atau tidak memahami artinya sama saja. Anda paham artinya atau tidak paham artinya, bila manusianya masih jadi Tuhan, podo wae. Oh, berarti kalau saya ini kan Bah, ibaratnya bodoh, memang nggak bisa apa-apa ya, dari dulu nggak mau apa, artinya nggak bisa apa-apa. Untuk dalam sholat pun kadang-kadang ya kita cuma bisa nasa hakikatnya apa, ya kita pasrah sama Allah, udah gitu doang. Iya, maknanya paham tidak paham artinya apapun yang dibaca dalam sholatnya, bila yang berkuasa hanya Allah, apa urusannya? Semua Allah, Pak, ya. Iya, ya kan? Apa yang menjadi urusan? Apa yang akan menjadi urusan kita? Semuanya hanya Allah. Ya enjoy saja dong. Gitu. Yang tahu arti semua di dalam kehidupan kita kan hanya Allah, ya kan? Iya, Bah. Geng. Percuma manusia tahu artinya tapi tidak kenal Allahnya, ya kan? Iya. Jadi enjoy saja, ya itulah puncak-puncaknya kebahagiaan manusia. Kenapa? Karena manusianya sudah lepas bebas dari makrifatnya. Nggak bisa apa-apa, Pak, ya. Jangan disangka kajian di paparan urip Allah ini menjadikan manusia menjadi makrifat. Salah besar. Kajian di urip Allah ini supaya manusia tidak merasa makrifat lagi. Itu yang benar. Kalau manusianya tambah makrifat, ya tambah jauh dari Tuhannya, ya tidak Kang Ramdhani. Iya, benar, Bang. Maksudnya ya artinya kita dengar kajian Allah ini ya tambah bodoh, tambah nggak bisa apa-apa. Itu tujuannya, agar kita tahu, agar kita ketemu dengan hakikat sejati diri manusianya yang hanya makhluk, bukan pencipta apa-apa. Bukan pencipta kedipan matanya, bukan pencipta nafas keluar masuknya, bukan pencipta pendengarannya, bukan pencipta penglihatannya, bukan pencipta apa-apa manusia ini. Bila itu sudah terjadi ketika di dalam bimbingan baiat, ya itulah kenyataan sabda-sabda Allah, wahyu-wahyu Allah secara sebenar-benarnya apa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Iya enggak, Kang Mas? Maka dari itu kita selama ini hanya mendengarkan dongeng-dongengnya para nabi dan para rasul saja. Kita dinabobokkan oleh iblis dan setan supaya memuliakan beliau-beliaunya. Kenapa kita diutus oleh iblis dan setan memuliakan makhluknya? Agar kita tidak bisa pulang kepada Sang Khalik. Ya enggak? Iya. Sama halnya kita sebelum mengenal Tuhan. Ayo bro, sholat ke masjid bro, jamaah 5 waktu bro. Agar apa? Agar kamu nanti dianggap orang ahli ibadah. Agar kamu dianggap orang ahli surga. Ya kan? Kata iblis kan begitu.
Setelah kita berjalan ke masjid, ketika sholat Allahu Akbar, yang disembah bukan Allah tapi malah iblisnya. Diajak jalan-jalan kemana-mana, Allahnya ditinggal ngapelu sendirian, ya enggak? Allah dianggur, ya benar kata iblis dan setan, disuruh belajar ilmu yang tinggi, hadis Al-Quran. Ya tambah jauh ketika manusianya tambah merasa paham dengan ilmu-ilmunya. Akhirnya kate nyoplo ilmu nih, kate nyoplo amali berat. Karena sudah lama teraku-akui, karena iblis sudah mendengukan, itu loh ilmumu, lawanan ilmu ketuhanan, itu ambil ilmumu bro. Ya kan? Nah, begitu. Tapi dalam satu sudut pandang yang lain, maknanya dalam sudut pandang ketuhanan, ingat manusia tidak ada yang salah, ya kan? Karena peran apapun itu, kalau kita bisa menerobos di dalamnya, ketemu uripe Allah, ya tidak ada yang salah, ya kan Mas? Oke, Pak. Berarti kalau kayak gitu itu nggak Kau putus-putus suaranya Kang Ramdhani. Kang Ramdhani pelan-pelan, suaranya agak putus-putus. Oh, nggih, Bang. Lah nggih, semua itu kalau kita kembalikan kepada Allah, nggak ada yang salah semua kan, karena semua ya Allah baik, buruk, semua Allah. Hindu, Buddha, Kristen, ya kan Allah. Tapi para manusia itu melihatnya, mereka begini, belum mengerti Tuhan itu kayak gimana. Menganggap salah. Berarti jalan agama satu-satunya bagi seluruh umat manusia adalah mati. Ya kan, kalau sudah mati kan tidak komentar lagi. Ya enggak. Kalau sudah pada mati baru tahu dunya hanyalah pangsan diwarani Gusti Mahi, ya kan? Maka dari itu, mutu qabla antal maut, matilah sebelum matimu. Agar apa? Agar engkau tahu bahwa yang ada di alam semesta ini hanya Allah. Haulahu linuriyahu min ayatina. Tujuan para nabi dan rasul dimi'rajkan oleh Allah agar mereka tahu sabda-sabda Allah, untuk selalu menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada di dalam dirinya. Kalau sudah bisa menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada di dalam dirinya, pasti ia mampu memandang ayat-ayat yang di luar dirinya, ya enggak? Iya, Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Lah kalau kita tidak menyelamatkan diri kita, bagaimana mungkin sebuah manusia selamat akan caci maki kita? Abah. Ya. Ini loh, ada istri tadi. Tak omongin mau nanya apa tuh sama apa. Terus dia jawabnya silakan. Nah, jawab ini, udah biarin. Ini mah anak katanya nggak bisa pulang kampung. Marah-marahin orang tua. Tidak apa-apa lah, sebagai Kang Ramdhani, ya lihatlah kedua sudut pandang itu semua. Jangan disangka apa yang ditakdirkan pada kita itu ketidakbaikan buat kita. Jangan disangka apa yang keinginan kita yang belum terkabul ini, jangan disangka itu keburukan. Siapa tahu Allah tahu rahasianya, ya kan? Allah tahu rahasianya. Anda tidak diberangkatkan saat ini karena ada bahaya di tengah jalan, ya enggak? Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Siapa tahu Allah sedang menyiapkan rezeki yang
indah buat Anda bisa pulang kampung, ya kan? Ke depannya. Kalau kita selalu husnudzon kepada Allah, selalu baik sangka kepada Allah, ya itulah kaya. Itulah kaya. Allah yang lebih bijak, yang lebih tahu mengatur ciptaan-ciptaannya. Karena kita bukan Tuhan. Kalau kita ngeyel saja tidak bisa pulang, seolah-olah semuanya hanya keinginan kita yang harus wujud, keinginan kita yang harus menang daripada keinginan Allah. Berarti kan kita ngelawan Allah, ya enggak? Iya, ngatur-ngatur. Kalau kita ngelawan Allah akibatnya apa? Anar, api, panas selalu. Panas terus. Itulah yang dimaksud alam zulumat, alam kegelapan itu. Kenapa? Allahnya gelap, yang terang benderang masih manusianya. Bisa dipahami? Amin, alhamdulillah, paham Bang. Acara Allah itu lebih indah daripada acara kita sendiri. Ya kan? Kehendak Allah itu lebih indah daripada kehendak kita sendiri. Wahyu-wahyu ilahi lebih indah daripada wahyu-wahyu setan yang ada di dalam dada kita yang selama ini selalu mengutus manusianya untuk ingkar kepada ketetapan Allah, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira yang di bawah ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada. Berarti sudah paham semua. Semoga Allah memudahkan kepahaman bagi kita semua, khususnya dari saya. Dan semoga Allah selalu membimbing kita ke dalam cahayanya. Di dalam cahaya Allah. Di dalam sabda-sabda Allah. Di dalam wahyu ilahi. Di dalam kehidupan kita ini, amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.